dikali A, kita tutup F-nya di atas. M dikali A. Kali Bu tulisannya. Apa? Kecil kali ya? Ada spidolnya. Kali Bu. Nah, coba di situ ada nak. Ya, tunggu. Boleh. Ya, ini nampak nggak merah nih? Nampak. Nampak ya? Oke. Di sini ada sigma F sama dengan M dikali A atau A sama dengan sigma F per M. Jadi rumus hukum Newton itu bukan sigma F M dikali A, tapi A F per M. Ya. Jadi kalau ditanya F, kita tutup F-nya nak. Jadi M dikali A. Ya. Kalau ditanya A, F per M. Kalau ditanya M, F per A. Itulah yang dikatakan dengan rumus segitiga. Paham? Paham Bu. Paham ya. Oke, Paham, baik, Bu. Bapak Ibu semua. Baik, untuk Paham, Bu. cara menghitung aplikasinya, cara menghitung rumus hukum Newton tadi, nanti Ibu hitungannya ya. Udah tahu kayak mana hukum 2 Newton ini? Nah, ini dia. Jadi contoh hidup sehari-hari itulah dia Anda bergerak semuanya menggunakan percepatan, ada massa, itulah dikatakan dengan hukum 2 Newton. Iya, itu dia tapi tidak mengalami gaya. Mereka itu cuma gerak melingkar saja. Dah, sekarang Ibu akan kasih lagi sekarang ini dia. Ini udah. Sekarang ini contoh soal, kita Ibu kasih contoh soal 1. Ini siapa yang masuk nih? Aduh, pilih ya. Baik anak-anak Ibu semua, sekarang ada contoh soal. Di buku paket kalian memang tidak ada contoh soal hukum 2 Newton, cuma ada disuruh, ada sebenarnya latihannya di halaman 15 ya. Carinya pakai rumus ini juga. Nah, sebuah mobil mainan bermasa 0,75 kg ditarik gaya sebesar 1,5 Newton hingga bergerak. Bila gesekan antara ban dan lantai diabaikan, artinya apa? Diabaikan nih gesekannya nih. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Kita harus buat diketahui dulu, iya nggak ya? Kalau hitungan dalam fisika buat diketahui, nah, supaya apa? Supaya kita mudah dalam menjawabnya atau menyelesaikannya. Kita buat diketahui F-nya itu 1,5 Newton. F itu apa? F itu apa? Gaya. Ya, gaya. M itu apa? Massa. Oke, 0,75 kg kg ya. Kenapa kg? Karena satuan internasional. Nanti kalau masanya dalam bentuk gram harus diubah dalam kg. Ya, harus diubah dalam kg. Nah, kemudian ditanyanya adalah A. A itu adalah percepatan. Nah, jawabnya rumusnya apa? F sama dengan per M. Kenapa Ibu nggak pakai sigma F? Karena gayanya cuma 1. Kalau gayanya 1, pakailah F saja. F per M. Jadi 1,5 Newton bagi 0,75 kg dapatnya 2 meter per second kuadrat. Kenapa meter per second kuadrat? Karena satuan dari A adalah meter per second kuadrat. 1,5 bagi 0,75 kok bisa dapat 2? Coba. Kita matematiknya. Gimana, nak? 1,5 bagi 0,75. Kok bisa dapat? Halo? Masih ada orang nggak ya? Masih, Bu. Ada caranya. Lagi pikir. Meter. Lagi pikir.
Iya, lagu mikir tuh kayak mana tuh, Mbak mikirnya nih. Nah, kayak mana caranya? 1,5 diubah dulu jadi nggak ada. Ibu Balkis nggak bisa diterima lagi ya. 0,75 diubah jadi 75. Iya. Itu lah Mbak An. Betul sih. Betul. Kayak mana, Nak? Iya, Bu coba terima nih. Suruh join lagi kok nggak? Udah tuh, udah masuk. Nah, kayak mana dapatnya? Dapatnya adalah, udah masuk ya? Udah. Kayak mana dapatnya 1,5 itu? Nah, itu kan komanya ada 1. Ada koma 1 berarti nolnya itu 1. 0,75 ada berapa nolnya? 1 di tengah 1 7,5. Iya, 2. Dia 2-nya 100 ya. Kalau 1,5 10. Dah. Sama-sama dikali berapa? Supaya hilangin koma. Supaya hilangin koma di bawah 0,75 ini sama-sama dikali berapa? Ayo. Iya. Ayo. Berapa, Nak? 10. Dikali 10. Kalau kali 10. Kan mainnya tuh yang punya di bawah. Masa mainnya yang punya yang di atas? Kan nanti kalau dikali 10 di bawah masih ada 7,5 komanya. Kita mau hilangin koma nih. 100. 100. Berarti 1,5 dikali 100 berapa? 7. 1,5 dikali 100 berapa? Ya Allah kalian nih. 150. 50. Iya, 150. Ini kalau nggak bisa jawab, Bu bilang Oleh, Bu. Udah lama di rumah. Dah, 1,5 dikali 100, 150. 0,75 dikali 100 berapa? 75. 75. Iya, makanya dapat lah. Iya. Sudah, habis itu 150 dibagi 75 jadinya dapatnya 2. Dapatnya 2. 2. Udah paham? Paham ya? Oke, paham. Paham, Bu. Nah, iya. Sekarang kita hukum 3 Newton. Nanti ini terakhirnya habis baterai laptopnya. Nah, hukum 3 Newton tuh ada di buku paket kalian halaman 17. Di halaman 17 tuh ada di hukum 3 Newton tuh dibilang apa? Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Dibilang kan. Kemudian roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Perhatikan gambar 1.15 dibilang. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sudah diluncurkan? Ya. Gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerak roket tersebut? Apakah gaya-gaya pada gerak roket saat pertama kali diluncurkan sama seperti gaya-gaya roket saat sudah lepas dari landasannya? Untuk memahami rincian mengenai proyek tersebut, ayo diskusi pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, dia bilang kayak itu kan. Nah, pertanyaan ini akan kalian tahu kalau kita diskusi sekarang. Nah, hukum 3 Newton, nah dibilang apa? Setiap aksi dalam akan menimbulkan reaksi, Bu bilang. Ya. Kemudian jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Tetapi arahnya berlawanan. Contohnya misalnya kalian chatting sama kawan, kamu udah makan belum? Udah. Ya kan? Kamu berikan apa? Kamu berikan aksi. Reaksinya siapa? Si kawannya bilang udah. Ya. Kemudian sama besar jawabnya iya. Dia jawabnya kamu udah makan? Udah. Kan jawabnya iya, sama.
gayanya ya, tapi berlawanan arah. Artinya apa? Dia nggak ada di samping kamu. Ya, kalau kalian chat. Begitu juga misalnya kalian tembok dinding kan, misalnya stres, kalian pikir latihan banyak sekali ya kan, pulsa kuota internet habis ya kan, kemudian orang tua di rumah merepet ya kan, akhirnya kalian tuh karena lagi di kamar, kalian lagi renung, kalian ketoklah meja, kalian tumbuklah dinding yang tidak bersalah itu, akhirnya apa yang terjadi? Tangan kalian tuh sakit. Aksinya apa? Aksinya adalah kalian menumbuk dinding. Reaksinya apa? Reaksinya adalah tangan kalian sakit. Paham, Nak? Paham? Paham, Halo? Bu. Paham, Ya, Bu. jangan diingat tangan sakit saja. Paham ya? Dengar suara Ibu dengar nggak jelas? Dengar, Ibu. Jelas. Tapi ada Dengar, gerusuk-gerusuk. Ibu. Jelas nggak, Nak? Jelas. Jelas, Ibu. Jelas. Apa? Kenapa? Jelas, Bu. Tapi ada gerusuk-gerusuknya Jelas, ya? kayak tuh. Jadi itulah aksi. Ada apa? Oh, gangguan ya? Gerusuk-gerusuk di headsetnya. Oh, gitu ya. Oh ya, di headsetnya mungkin ya. Baik, anak-anak Ibu semua, itulah aksi dan reaksi ya. Jadi kita ketika kita menumbuk dinding tadi yang Ibu bilang, kita memberikan gaya yang sama besar dengan sakit tangan kita. Jadi kalau kita numbuknya pelan, jadi tangannya sakit cuma sedikit sakitnya, nggak terasa. Tapi kalau kita tumbuknya sangat keras, maka tangan yang kita alami adalah sakit sekali ya. Artinya apa? Dibilang sini adalah benda dengan gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan kan dinding berlawanan dengan kita, ya, dinding berlawanan dengan kita. Jadi itulah kenapa min. Nah, pada rumus ada min itu artinya dia berlawanan arah. Min itu artinya berlawanan arah. Itu udah ada di halaman 19, ada di halaman 19 di buku paket kalian. Nah, hukum 3 Newton menyatakan, Kak, ambil minta charger Ibu di tas Ibu ya, di kedua, ya. Mau mati nih, cepat. Tunggu nak ya, habis baterai laptop nih. Bisa? Muat. Sampai nggak? Udah? Ibra, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian nih, tadi hukum 3 Newton. Coba nak buka halaman buku paket kalian tuh di halaman 18. Ayo, di halaman 18. Udah buka semuanya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, di halaman 14 coba 18 kalian lihat di sini ada kan nomor 1 gimana? Dah. Ada di sini contoh tangan menghantam tembok, tembok menghantam tangan. Ada kan? Ya, aksinya siapa? Aksinya kita numbuk, reaksinya apa? Tangan kita sakit. Artinya dia berlawanan arah. Kalau yang nomor 2 itu yang kepala menyundul bola. Apa? Kepala menyundul bola. Bola menyundul kepala. Aksinya kayak gitu. Yang B-nya kaki perenang mendorong dinding kolam. Itu mendorong si penyang. Apa? Kayak mana, Nak? Hah? Ini dia, hai. Nah, coba lihat perenang itu. Jadi perenang ini, dia memberikan aksi itu adalah gayungan dari tangannya.
Reaksinya apa? Kakinya itu mendorong dia sehingga dia bisa maju ke depan. Ya. Aksi dia adalah si berenang ini menggayung. Ya kan? Menggayung tangannya ke belakang. Kakinya membuat dia mendorong ke depan sehingga dia bisa berenang kan. Semakin dia kuat menggayung, maka dia semakin cepat dia melaju ke depan. Nah, itu yang dikatakan dengan gaya yang sama besar. Jadi gaya yang diberikan pada aksi sama besar dengan gaya reaksi tapi berlawanan arah. Kakinya membuat dia maju ke depan, tangan dia menggayung ke belakang. Itu juga orang yang mendorong perahu ini sepannya gimana ya kan? Dia menggayung ke belakang. Tapi membuat perahu itu maju ke depan. Akhirnya apa? Ada dorongan dari air itu. Akhirnya air atau laut ini mendorong benda atau mendorong perahu itu maju ke depan. Sehingga dia menggayungnya ke belakang. Aksinya apa? Aksinya tuh si kedua orang ini menggayung ke belakang. Reaksinya apa? Airnya itu mendorong perahu itu ke depan. Sama besar dengan gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Jadi contoh tadi kayak gini juga. Contoh itu yang di halaman 18. Tongkat pemukul menghantam bola. Apa gitu. DE itu pikirkan sendiri dibilang kan. Udah itu di aksi nomor 3 itu. Sudah sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Nak? Ini dia ya. Ada yang mau tanya? Ya, baik, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah setumpuk buku bermasa 3 kg diletak di atas meja. Berapa besar gaya dikerjakan meja pada buku dan arah mana gaya tersebut? G-nya 10 meter per second kuadrat. Jawab. Gaya berat buku W. Kenapa gaya berat? Karena dia ada namanya percepatan gravitasi. Maka dikatakan weight, berat. Ya, Ibu kemarin itu udah jelasin tuh antara massa sama berat. Sudah. Kenapa W-nya itu massa dikali gravitasi? 3 kg dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 30 Newton. Buku itu, buku yang diam di samping kalian di atas meja, dia mempunyai 2 gaya, yaitu tadi penerapan dari hukum 1 Newton. Kenapa? Kenapa gayanya? Yang pertama gaya berat, ke arahnya ke bawah. Kalau enggak, buku itu enggak akan mungkin duduk di meja. Ya kan? Kenapa? Karena dia ada gravitasi, ada gaya tarik bumi. Kemudian ada gaya normal, yaitu gaya ke atas. Sudah, gaya berat itu diuraikan. Kenapa dikatakan gaya berat? Karena dia massa dikali gravitasi, dapatnya Newton. Kenapa dia satuannya Newton, Ibu? Berat itu karena dibilang gaya. Yang namanya gaya apa aja? Gaya magnet, gaya listrik, satuannya tuh Newton. Dah, pasangan aksinya adalah gaya buku ke meja, aksi. Dan reaksinya apa? Gaya meja ke buku. Ya. Karena aksi dan W dan 100 Newton, maka F1 sama dengan 100 Newton juga. Dari mana dapat 100 Newton ini, Nak? Itu karena salah diketik, salah Ibu ketik. Ini salah Ibu ketik nih. Kalau perhatikanlah, di mana 100 Newton itu? 30. Di mana, Nak? Nggak tahu. Halo, di mana 100 Newton itu? Nggak tahu, Bu. Iya, kenapa nggak tahu? Ada. Iya, karena kenapa nggak tahu? Karena salah ketik. Kalian lihat dong. Kalian lihat dong. Oh, Ibu typo. Iya, makanya sengaja memang melihat konsentrasi kalian kemana. Gimana kalian bisa jawab? Di mana 100 itu? Nggak tahu. Typo. Aduh, kan? Salah Ibu ketik, Bu. Ibu yang salah. Iya. Iya, gue bilang nggak tahu. Ibu membuat hiburan di tengah-tengah ketegangan. Ya, salah diketik, salah Ibu ketik, ya kan? Kalian tuh dengar aja, jangan dengar kayak talk show lah. Ada sisi tanya jawab. Ini kayak dengar ikut talk show aja kalian. Oke, anak-anak Ibu kelas semua, kesimpulannya adalah apa? Ya, ini udah di bagian penutup. Berapa menit sudah? Karena selanjutnya Ibu
Seperti biasa ya. Apa? Tugas. Janganlah. Ibu. Ya. Dan dikumpulkannya itu kan nggak segera biasanya. Biasanya hari ini, Bu. Hari ini jam berapa? Kan jam minggu mainan jam. Sampai jam 12. 12 malam. Kan? Aisyah, be laki baga-baga Aisyah. Jam 12 malam. Baik, kita kesimpulannya apa, Nak? Simpulnya ayo kita simpul sama-sama. Tadi hukum 1 Newton sudah Ibu jelaskan panjang lebar dan memberikan contoh videonya. Ingat aja kalian hukum 1 Newton itu dia benda kalau bergerak tetap bergerak dengan kecepatan tetap, kalau diam akan mempertahankan dia keadaan diam. Jadi ingat aja hukum 1 Newton dia hukum malas dia. Atau hukum kelembaman. Rumusnya apa? Sigma F sama dengan 0. 0 ini artinya apa? Tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut dalam bergerak atau diam, ya. Sigma itu artinya apa? Sigma itu namanya resultan, penjumlahan gaya. Kalau pada F gimana? Artinya penjumlahan itu artinya apa? Lebih dari satu gaya. 920 kami. Kita ambil tablo. Betul you. Karena video kan. Wah, ayo ambil guys. Kalau ada motor tu. Gak bisa stop lah, orang udah mau. Tutup habis tu nanti sambung lagi kan belum tutup. Ya udah ini lagi tutup nih. Oh, hai. Nah. Kemudian ada hukum 2 Newton, itu percepatan akibat gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dan bersegaya di berada. Kalian bisa baca sendiri kan? Masa ada percepatannya. Udah. Yang paling penting adalah hukum 3 Newton itu aksi ya. Kalau kalian chatting sama lawan jenis misalnya relating memberikan reaksi ya. Jadi gaya kalian berikan itu nggak sama besar dengan dia diberikan. Jadi sangat kasihan ya. Jadi rumus pada hukum 3 Newton itu gagal total. Oke. Nah, ini latihan ini cuma Ibu yang tahu. Nah, sekarang duniawi. Nah, duniawi ini adalah hukum pertama dan kedua Newton mengajar kita agar punya ilmiah, tidak suka langsung mengekor kata. Nah, lihat tuh dia. Kan Newton itu dia. Kemudian hukum 3 Newton mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dan segala perbuatan kita akan dibalas. Nah, lihat, kalau kita melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan kebaikan pahala, ya kan? Satu kebaikan saja 10 Allah berikan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan maka yang kita dapatkan adalah juga kejahatan. Nah, itu dia hukum 3 Newton ya. Ya, dan duniawi. Dalam ukhrawi dan akhirat. Akhirat itu ada surat Al-A'rash ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka berubahnya sendiri. Ya, ini dari kita. Jadi gaya kalau kita tadi mejanya cuma berdiri di ruang tamu, kita berikan gaya kita pindah meja itu, maka meja itu akan dia berubah. Ya, berubah posisinya ya. Kalau kita menabrak sesuatu, dinding misalnya hancur, sepeda motor hancur, kita lagi ngowek jatuh, sepedanya patah atau apa, nabrak apa, itu dia sudah berubah ya, berubah bentuk gaya diberikan ya. Apa kesimpulannya? Semakin besar gaya yang kita berikan, maka penggerakan benda semakin besar. Iya, semakin kuat kita menumbuk dinding ya, karena kesel banyak latihan, maka tangan kita semakin sakit luar biasanya ya. Dah, begitu juga dengan pergerakan hidup. Semakin besar gaya yang kita berikan dalam hidup kita, maka penggerakan kehidupan hidup kita akan lebih cepat. Lihat tuh orang yang sok gaya, lihat tuh. Dia memikirkan stylistnya itu, akhirnya apa? Dia penggerakannya semakin eksis, ya kan? Gara-gara dia gaul, ya kan, fashionable, stylish, bergaya, akhirnya dia apa? Pamer, penggerakannya semakin luas ya. Sosmed dia sebentar-bentar, TikTok sebentar-bentar ya. Karena apa? Karena dia melakukan penggerakan. Penggerakan itu dilakukan apa? Karena banyak gaya dalam hidupnya. Udah, sampai sini. Mau ditanyakan? Tidak ya? Halo? Ya, Bu. Alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah udah jelaskan ya. Bapak Menteri bilang udah cukup berarti. Enggak. Berarti ada latihan. Coba nak buka latihan di halaman 20. Di buku kalian tuh ada latihan di halaman 20.
Ya kan? Dia Pak Menteri udah bilang ya, cukup ya. Ini Nisrina Mazaya baru masuk nih ya. Pak Menteri udah suruh cukup, Nisrina baru masuk. Ya, wassalam. Dia memang jam 9. Anak-anak ibu semua untuk mengerjakannya boleh kalian chattingnya jangan lewat WA tapi chattingnya lewat Google Classroom jika tidak ada paham. Ya buka di halaman 20. Di halaman 20 tuh ada ayo kita diskusikan, ada tabel di situ nak. Ada kan tabel 1.5 hubungan hukum itu dengan peristiwa sehari-hari. Itu dikerjakan 1 sampai 10 dibuat tabel. Diberikan alasannya, itu ibu kasih 2 hari. Jangan 2 hari, besok kumpulnya. Jam 23.59 Betul ya. Jadi besok kan, bukan malam ini kan? Bukan malam ini, malam besok 23.59. Boleh lah. Terus buatnya sendiri. Nah, ya kan? Ya, buat tabel, buat sendiri. Iya, ini bahasa ibuku aja diskusi. Masa kalian diskusi nggak mau lah diskusi? Kerjakan sendirilah. Telepon Bu. Ya, iya terserah lah. Pokoknya judulnya ibu ubah ya. Ayo kita kerjakan. Atau ayo Sendiri. Atau ayo diskusi sendiri ya. Jadi halaman sampai halaman 22 ya nak ya. Sampai 1 nomor 2. Ya nomor 2 juga ya. Ya Ibu. Di buku Sarapan pagi. latihan ya dibuat alasannya jika tidak paham maka chatting ibu lah berarti kalau udah habis jam ibu berarti WA ibu ya. Jika tidak paham tapi kalau semoga semuanya paham insyaallah kalian semua paham ya. Paham kalian. Pandai-pandai kok ya kan semenjak di rumah kan pandai kita. Amin. Ya dikerjakannya sebelum ibu tutup nanti jangan lupa latihannya dikirim lewat Email. ya email. Ya. Sekarang ibu mau absen. Aisyah Zahida. Ibu. Wan. Aisyah Zahida. Ya, Bu. Hadir. Ya. Alia Nursalia. Hadir. Ana Afatunisa. Nggak ada. Sakit ya? Asna Humaira. Wana. Hadir. Halaman berapa tadi kelasnya? Halaman 20 sampai 22. Aska Azhara. Hadir. Balkis. Hadir. Balkis telat tadi masuk. Ya. Kenapa Kis Ya. telat? Mungkin kan Bu dibuat hadir setengah. Iya. Bisa jadi keterangannya telat masuk. Shu Aishi. Hadir. Kemudian Cu Alifa. Hadir Bu. Hansa. Hadir. Fadia Putra. Dia nggak pernah masuk nih. Nanti bilang lagi nggak masuk. Dia belum masuk. Iya, nggak usah. Farah nggak ada. Sakit ya, Bu. Gazia Hanum. Oh, Farah sakit. Gazia Hanum. Hadir, telat masuk. Dah, Hilia. Hadir. Indah. Hadir. Oke, Luisa. Hadir. Mariam Yasmin. Nggak ada. Ya.